Jadi pada hari ini kami tokoh masyarakat semua mengatakan atau merapatkan dan hasil daripada keputusan kita semua pada siang ini babi ini akan kita matikan. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan membahas salah satu ustadz yang mana dia membuat sebuah hoax atau kabar bohong supaya dirinya terkenal. Ngeri banget ya. Cuman supaya terkenal di kampungnya makin tenar, supaya didengerin orang, dia harus bikin kasus yang hoax guys. Kenapa bisa begitu? Ya tanya sendiri sama ustadz ini. Ayo kita langsung aja bahas kasusnya. Tapi sebelumnya saya peringatkan ya, bahwa ini bukanlah satu-satunya kasus yang ada hoaxnya. Tapi lain kali saya akan buat video 5 kasus hoax yang mana dipakai untuk menaikkan pamor si ustadz. Langsung aja kita bahas. Ini kan sini ustadz penyebar hoax babi ngepet di Depok beli babi lewat online 900.000. Ini ditulis oleh Iyung Rizky Kamis 29 April 2021 baru ya. Dikatakan di sini Kapolres Metro Depok Kombes Imran Edwin Siregar mengatakan bahwa Adam Ibrahim atau Al tersangka penyebar hoax babi ngepet sengaja merekayasa kasus agar masyarakat percaya. Padahal babi tersebut sengaja dibeli lewat daring atau online. Lagi puasa bikin berita bohong, pegang-pegang babi lagi. Udah double-double nih batal puasanya nih. Gak tahu ya, kalau puasa kan dapat pahala banyak banget. Terus kalau bikin berita bohong gini kira-kira pahalanya gimana guys? Ya silahkan tulis di kolom komentar lah. Tapi yang saya mau soroti adalah kenapa kok bisa hanya demi pamornya, hanya demi ketenarannya yang bahkan di kampung itu doang, di Depok itu, dia rela-rela bikin berita bohong. Sekarang kita akan dengar aja perkataan dari ustadz ini ya, yang merekayasa kasus dari babi Kecil. ngepet ini. Nah yang kita khawatirkan semakin lama nanti semakin sampai sore mengecil hilang, kita tidak punya bukti kuat nanti untuk siapa orangnya tersebut. Ya. Jadi pada hari ini kami tokoh masyarakat semua mengatakan atau merapatkan dan hasil daripada keputusan kita semua pada siang ini babi ini akan kita matikan. Sehingga nanti kalau sudah mati keluarganya datang, pasti namanya keluarga anak yang hilang pasti datang. Nah, karena apalagi pada zaman sekarang ini zaman corona kita kumpul begini takutnya kita udah zona biru jadi zona merah lagi. Yang susah siapa? Kita juga Bu. Ekonomi kita udah susah, jangan kita jadi tambah susah karena hal seperti ini. Maka keputusan inilah kita gunakan sebaik-baiknya. Alhamdulillah kalau Ibu mau nyaksiin ya dikubur pada saat ini, pada hari ini lagi digali kuburannya, nanti dikubur ini babinya, dimatiin babinya, dikubur sampai kita tunggu 1 minggu sampai keluarganya datang, karena kita sudah meringatin dari pagi. Kita sudah peringatin dari pagi, orang-orang dekat yang punya ilmu-ilmu beginian yang kita nggak tahu, ya, yang musyrik, yang jalannya salah, di jalannya yang mengambil jadikan seperti hal-hal seperti ini. Datang pada hari ini sebelum terlanjur. Mungkin kalian ada yang dengar, mungkin ibu-ibu anaknya atau bapak-bapak anaknya mendengar bahwa pada saat ini siang ini akan kami matikan, akan kami bunuh. Sebelum kami matikan dan kami bunuh, jika memang anda ada keluarganya, silakan. Kita masih menerima hasil musyawarah. Kita masih menerima hasil seluruhnya untuk kita jadikan yang terbaik. Demikian Bapak Ibu untuk saat ini, mari sama-sama kita jaga kesehatan buat diri kita dan lingkungan kita Bu ya. Ya ceritanya gini, sebelumnya ada beberapa orang yang datang kepadanya, Ustadz, saya kehilangan uang 1 juta bahkan sampai 2 kali. Mungkin dari kisah ini pada akhirnya dia pikir gini, kalau misalnya saya buat berita bohong nih, ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, lumayan nih, saya bilang aja ini diambil babi ngepet atau tuyul. Nanti kalau misalnya orang-orang dengar, ya pasti kan pamornya naik kan. Ini bener tuh kayaknya babi ngepet yang ngambil tuh duit. Tapi kan padahal kita nggak tahu siapa yang ngambil. Bisa jadi yang ngambil duitnya itu temennya sendiri,
atau saudaranya sendiri atau anaknya sendiri atau bahkan sebenarnya dia pakai untuk hal yang lain tapi bilang ke orang-orang bahwa duitnya itu dicuri. Ya kita nggak tahu lah, kemungkinannya banyak. Terus yang kedua, kemungkinan yang kedua juga Ustadz ini pasti berpikir begini, ini peluang nih, kalau misalnya saya bikin rekayasa nih, kasusnya rekayasa, kemudian saya mau sampaikan ke masyarakat. Ini masyarakat, lihat nih, ada babi ngepet. Jadi saudara-saudara kalian, kalau yang hilang, ngaku deh. Kalau kalian pelihara babi ngepet. Nah, dengan harapan Ustadz ini pasti ada satu mungkin yang pelihara babi ngepet ngaku pada akhirnya. Dengan jebakan Batman yang dia buat. Tapi ya alhasil justru Ustadz ini sendiri yang kena jebakan Batman dirinya sendiri. Karena ketahuan ternyata hoax. Kenapa bisa hoax? Pertama, babi ngepetnya itu dibeli online sebesar 900.000. Kedua, orang-orang dalam penangkapan itu adalah orang-orang suruhan dari si Ustadz ini. Dikasih aba-aba untuk nangkap dan lain-lain. Udah kerja sama lah ya. Kayak sulap-sulap pinggir jalan tuh loh guys. Udah ada orang-orang yang kerja sama dia atau yang jual-jual obat itu kan. Ada kerja sama, ada yang pura-pura beli, ada yang perannya yang lain. Misalnya kayak gak mau beli atau beli mahal supaya orang yang lain juga berani bayar mahal dan lain-lain. Pokoknya ya begitulah. Terus yang ketiga juga nih, tidak bisa membuktikan, katanya menangkap dengan posisi telanjang dan lain-lain, itu nggak ada bukti dan fakta yang ada itu nggak ada. Dan bahkan orang yang mengaku bahwa dirinya adalah keluarga dari si babi ini nggak ada. Ya pada akhirnya ditangkap polisi lah. Ya kira-kira begitu kasusnya. Dan ini adalah hoax dari seorang ustadz yang sengaja membuat hoax ini supaya dirinya terkenal. Kalau menurut saya nggak cuman dia loh, ada beberapa ustadz-ustadz yang juga ngibul tentang dirinya. Ada yang lulusan Israel, ada yang lulusan Vatikan dan lain-lain. Dan bahkan mereka sampai saat ini ya nggak diusut kasus hoaxnya, tidak ditangkap. Kasihan juga sih ustadz ini yang hoax babi ini pada akhirnya ditangkap, dipenjarakan. Tapi mereka yang bahkan ngaku dirinya adalah lulusan-lulusan A, B, C, D, E, F, G dan ngajar di masjid-masjid nggak ketangkep. Padahal itu semua hoax. Nanti saya akan buktikan ada 5 kasus hoax. Seorang ustadz yang menaikkan pamornya dengan cara nge-hoax itu di video selanjutnya guys. Ya tapi itu semua hanyalah bohong. Semua itu bohong. Udahlah, udah. Dari kasus ini mari kita belajar teman-teman bahwa kita harus jadi orang yang jujur. Kalau menjadi orang terkenal, mari terkenal karena prestasi kita. Menang bulu tangkis kek, menjadi striker terbaik kek, nilainya bagus-bagus di sekolah kek, atau jadi orang yang baik suka nolong orang kek. Jangan ngebohongin orang untuk terkenal. Kan gak lucu terkenal karena babi ngepet yang bohongan. Double-double dah malunya. Oke baiklah, Luis Ras di sini mundur diri. Sampai ketemu di video selanjutnya. Ya, di video.